Maluku, pemuda-pemuda yang berakal. Pemuda yang Salah satu bukti yang sulit terbantahkan akan keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam gerakan 30 September yang berlangsung pada 1 Oktober 1965 dini hari itu adalah penerbitan terakhir dari Harian Rakyat yang bertanggal 2 Oktober 1965. Yang mana walaupun telah disusun pada tanggal 1 Oktober, namun koran itu baru diberi tanggal dan disirkulasikan pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 2 Oktober 1965 pada hari Sabtu. Tertundanya penerbitan Harian Rakyat milik PKI itu terkait berlakunya jam malam dan adanya larangan penerbitan koran dari Pangdam 5 Jaya Maijen Umar Wirahadi Kusuma. Dalam penerbitan surat kabar yang dipimpin oleh Nyoto sebagai Ketua Dewan Redaksi yang juga merangkap menjadi Wakil Ketua 3 PKI itu, terdapat kartun politik yang biasanya digambarkan oleh wartawan dan kartunis tetap Harian Rakyat, yakni Imam Ahmad. Menurut pengakuan Imam Ahmad dalam bukunya yang berjudul Marxisme dan Kehancuran PKI yang ditulis Dirgantara Wicaksono, saya dulu bekerja. Imam mengungkapkan bahwa pada saat-saat genting dalam suasana ketidakjelasan politik yang melanda saat itu, semula ia telah mengusulkan agar sederetan karikatur miliknya itu sebaiknya diblok hitam saja. Namun karena kalah suara dengan teman-temannya yang menyatakan bahwa apa yang telah disusun oleh mereka telah diketahui dan disetujui oleh DNID dan Nyoto, maka pada akhirnya karikatur hasil karyanya itu tetap dimuat dalam Harian Rakyat, surat kabar yang konon memiliki oplah sebesar 23.000 eksemplar itu. Sementara dalam Harian Rakyat edisi 2 Oktober 1965 terdapat deretan kartun yang berada di sudut bawah yang tampaknya memperlihatkan serentetan keberhasilan yang telah didapat PKI dan kaum komunis atas musuh-musuh politiknya dalam seminggu terakhir, dan sekaligus menjadi salah satu bukti kuat akan keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S. Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati kartun-kartun politik yang digambarkan oleh Imam Ahmad itu. Kartun hari Minggu memperlihatkan dua buah tangan yang menggambarkan pernyataan bersama antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara mengenai kecaman dan desakan agar tentara Amerika Serikat hengkang dan mengakhiri intervensi militer dari negeri Vietnam. Kartun hari Senin memperlihatkan seorang pelajar dari IPI, Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, menyepak kepala setan kota dan tangannya menyikut seorang yang digambarkan sebagai Amerika. Pada hari itu, tanggal 27 September 1965, Ketua CCPKI DNID dan Subandrio dalam sebuah rapat umum IPI, mereka menyerukan agar anggota IPI
untuk membantu mengganyang musuh-musuh revolusi, setan kota seperti kabir, pencuri, dan koruptor. Kartun hari Selasa memperlihatkan kereta api PBKA telah keluar dari relnya. Kartun itu menggambarkan para anggota Serikat Buruh Kereta Api yang komunis mendesak kepada pemerintah agar melarang PBKA, Persatuan Buruh Kereta Api, yang menjadi saingannya dan disebutnya sebagai sisa-sisa kontra-revolusi dari Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sultan Syahrir. Kartun hari Rabu, jika kita perhatikan, melukiskan sebuah tangan yang bertuliskan Kongres Ketiga CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, yang sedang mengkarate sebuah tangan yang bertuliskan HMI dan Masumi. Akibat hantaman itu, pisau yang digenggam pun terlepas. Tampaknya karikatur tersebut melukiskan kejadian pada Rabu 20 September 1965, di mana dalam sebuah rapat raksasa yang digelar untuk merayakan Kongres CGMI, Ketua CCPKI DN Aidit mendesak agar Presiden Soekarno membubarkan dan melarang HMI yang disebut telah menjadi antek dari Masumi. Kemudian hari Kamis Jumat 30 September 1 Oktober, kartun itu memperlihatkan sebuah kepalan tinju yang perkasa dengan bertuliskan Gerakan 30 September yang menghantam seorang tokoh yang menggambarkan Dewan Jenderal yang didukung CIA penuh dengan uang dolar Amerika, dan Paman Sam yang kaget. Jika kita cermati dengan melihat 4 bintang pada gambar karikatur, maka bisa ditebak bahwa itu melukiskan Jenderal A.H. Nasution. Di bawahnya terdapat tulisan Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, telah menyelamatkan Presiden dan RI dari upaya kup Dewan Jenderal. Akhirnya, pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober, hanya beberapa jam setelah 6 orang jenderal Angkatan Darat menghilang, yaitu diculik, disiksa, dibunuh, dan dimasukkan ke dalam sumur di kawasan Lubang Buaya. Gambar kartun yang tampil memperlihatkan 2 jenderal yang tampaknya jika kita cermati seperti Ahmad Yani dan A.H. Nasution sedang dilemparkan ke dalam jurang yang dipenuhi dengan tombak dari bambu runcing. Karena hanya para anggota konspirator G30S sajalah yang tahu siapa-siapa saja yang masuk dalam daftar para jenderal yang akan dihilangkan. Karenanya, agak terlalu cepat bagi Harian Rakyat untuk memperlihatkan habisnya Jenderal Nasution. Padahal kenyataannya, Nasution lolos dan tetap hidup. Itulah deretan karikatur politik yang digambar Imam Ahmad pada Harian Rakyat edisi terakhir atau penghabisan. Jika ada kritik dan saran, silakan mengisi kolom komentar. Akhirnya, terima kasih. Wassalam.